nonton Bang Is lagi guys. Bang Is. Kali ini kita akan nonton Arik Saputra lagi guys. Oke, kita nonton yang mana ya? Kayaknya cari sendiri aja deh. Sampai takut loh adanya. Ayo itu. Oke, kita cari dulu guys. Bonekanya serem banget, mulutnya ada rambut sama darah. Kata Saputra boneka langka. Ibu aneh. Oke, ibu aneh. Siapa tuh? Wan. Siapa yang butang pelaponku dari atas? Bener aja sampai bolongin plafon. Tiap malam ada orang yang ngintip aku ke kamarku. Bar. Itu orangnya. Oke. Kamu udah ngigit. Oke. Sebelumnya Sebelumnya aku tidur. kunci pintu sampai suatu hari Apa? Ada. setiap malam pas aku tidur kayak ada orang yang ngintip. Terus pas aku lihat nggak ada siapa-siapa. Dari siapa-siapa? Siapa yang buka sih? Perasaan kemarin aku tutup deh. Besoknya aku kunci pintunya kalau mau tidur biar nggak ada yang bisa ngintip. Kalau udah kekunci, mana ada yang bisa ngintip? Nah, pas malamnya beneran ada orang yang datang, tapi dia nggak bisa masuk karena pintuku kekunci. Karena aku penasaran, aku lihat keluar. So, Siapa sih? Coba aku intip. Lisa itu panggil. Kalian tahu apa yang aku lihat? Gak ada apa-apa. Udah aku periksa, tapi nggak ada. Kan aneh, masa orang secepat itu pergi? Sampai aku periksa di balkon, nggak ada siapa-siapa. Siapa-siapa? Akhirnya aku balik tidur kunci pintu. Kunci pintu. Tapi setelah itu, Apa itu? kalian tahu apa yang terjadi? Ada seseorang yang motong plafonku dari atas. Siapa tuh? Siapa yang motong plafonku dari atas? Oh, Bener aja sampai bolongin plafon. Iya beneran. Dia itu pakai kayak gergaji itu motong plafonku dari atas. Sampai segitunya Rik ngintip. Kalau kayak gini parah sih Rik. Bener, udah dari 3 hari yang lalu kejadiannya. Tiap malam ada orang yang ngintip aku ke kamarku sampai dia nekat bolongin plafon. Coba kalian pikir gimana nggak ngeri aku? Tidur aku nggak tenang. Iya sih Rik. Kalau sampai kayak gitu kejadiannya. Tapi sampai sekarang masih bolong tuh plafon Rik. Ya masih lah, kan tadi malam itu aku belum sempat benerin. Aku langsung ke sini ngomong sama kalian. Kalian bantulah nyelidikin siapa sih sebenarnya orang itu. Oke Rik, kalau gitu sekarang kita pergi ke rumahmu. Nah, itu yang aku bilang, plafonku dipotong dari atas. Siapa sih sebenarnya orang yang setiap malam ngintip aku sampai plafonku dibolongin kayak gitu? Gak dapat aja dia ngintip. Oke, kita skip aja biar lebih cepat. Itu 15 malam. Oke, itu mah Lihat tuh, kuntilanak ya. dia keluar tuh. Coba Rik, CCTV di luar. Allah wadah ada mobil. Wih. Dia naik mobil. Orang itu pergi naik mobil. Tapi aku nggak tahu siapa orang itu. Itu kelihatan orangnya, tapi nggak jelas. CCTV ku rada-rada error akhir-akhir ini. Berarti kita harus cari tahu siapa pemilik mobil itu. Gimana caranya kita tahu? Mobil kayak gitu, gak satu aja ada di dunia. Aku punya teman Rik yang jago di bidang ini. Kita lagi nunggu informasi dari Arya. Katanya dia punya temen jago yang di bidang ngelacak-ngelacak kayak gini. Plat mobil sama tipe kendaraan. Rik, coba periksa berapa plat sama
tipe mobilnya. Berarti mau tipe mobil. Aku mau cari tahu plat sama tipe mobilnya yang kita lihat di CCTV itu. Cuman yang ada yang membutuhkan itu buat dilacak. Itu Rik, ini Rik. Warna putih. Nggak lupa, aku mau pakai. Sorry, coba Rik. Mau warnanya ada yang beda. Oke. Nah, Oh, DK 0007 MSR. Udah. Tipe mobilnya sama kayak tipe mobilku. iya. Kita sudah dapat yang dibutuhkan sama temannya Arya. Sekarang kita kasih tahu. Yuk. Cuma warnanya ada yang beda. Ya, ya, ya. Tapi sama. Oh, udah dapat. Ini ada. DK 0007 MSR. Gimana ada? Tunggu bentar katanya, Rik. Masih dilacak. Kita masih nunggu informasi dari temannya Arya. Rik, lihat nih. Sini. Lihat nih, ada jejak, Rik. Ini masih baru, Rik. Lihat, masih basah. Kamu bilang Rik, seseorang motong plafonmu ya? Iya. Nah, berarti dia naik dari sini, Rik. Kayak bener dugaannya Arya. Dia itu naik lewat situ. Terus tembus di sini. Berarti kita perlu naik ke tangga itu Rik. Bener. Kita perlu periksa itu. nggak usah deh. Nah, ini dia. Lokasinya udah dikirim. Di mana tuh? Lokasinya udah kita dapetin. Sebentar lagi kebenaran bakal terungkap. Kita sudah sampai dekat lokasi koordinat yang dikirim sama temannya Arya. Kita sengaja parkir di sini biar gak ketahuan. Sebentar lagi dia bakal tertangkap. Terus apa sih motifnya dia ngintip-ngintip aku tiap malam? Lihat itu mobilnya, platnya sama. Oke. Kayaknya itu pemiliknya, Rik. Oke, ke orangnya. Itu yang baju biru. Ayo kita cari ke sana, kita interogasi dia. Ayo. Iya. Itu dia, itu orangnya. Kalian apa-apaan sih main serang aja. Saya ini cuma taksi online, ngantar penumpang, jemput di rumah itu, ngantar ke sini. Habis itu udah gak tahu lagi. Iya Pak, maafin kita ya. Kamu sih main serang orang aja. Aku kan ikutin kamu aja. Stop. Tangan sisa putra. Ternyata orang tadi itu driver taksi online yang kebetulan nyebut di rumahku. Dan yang dijemput adalah ibuku. Kita dimakan dulu. Katanya kamu suka ikan goreng terbang. Terus ibu sering ke kamarku ya? Iya, itu ibu selimutin kamu. Kamu sih tidur suka nggak pakai selimut, nanti kedinginan. Oh, ternyata ibu. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Kamu udah nggak mau jadi anak ibu lagi? Nggak boleh ibu selimutin kamu? Hah? Kamu Rik bikin kita panik aja. Terlalu penakut sih. Maaf ya, udah ngerepotin. Siapa yang bolongin plafon kamarmu? Lah, bukannya ibu yang bolongin. Ngapain ibu ngerusakin plafon? Naik ke kursi aja nggak berani. Dah sana, kamu benerin. Kalau bukan ibumu, terus siapa dong? Seingatku, ibuku itu fobia ketinggian. Jangankan naik plafon, ngambil bangkok di atas lemari aja, aku yang disuruh. Terus yang bolongin plafonmu siapa dong Rik? Berarti ada orang lain Rik yang ngintip kamu setiap malam. Bye-bye. Udah Bang Yos. Nih, oke. Ya.